wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niwaya Sukusparani dengan NIM 201307109. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dan mempraktekkan mengenai herbarium dan insektarium. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu herbarium ataupun insektarium? Baiklah, herbarium adalah suatu koleksi spesimen tumbuhan yang diawetkan untuk digunakan sebagai data keperluan penelitian ilmiah. Herbarium dibuat dari spesimen yang telah dewasa, tidak terserang hama, ataupun penyakit dan kerusakan fisik lainnya. Untuk tumbuhan seperti pohon dan semak, herbarium disertakan dari ujung batang, daun, bunga, dan buah. Kan untuk tumbuhan berbentuk herba digunakan dari ujung akar sampai ujung daun. Herbarium sendiri pembuatannya terdiri dari dua cara. Yang pertama adalah herbarium kering yang digunakan untuk spesimen yang mudah dikeringkan seperti daun, batang, bunga, dan akar. Sedangkan untuk herbarium basah sendiri digunakan untuk spesimen yang berair dan lembab, misalnya seperti buah. Herbarium dapat dimanfaatkan sebagai bahan penelitian untuk para ahli bunga ataupun ahli taksonomi. Herbarium dipakai untuk mendukung studi ilmiah lainnya seperti survei ekologi, survei fitokimia, perhitungan kromosom, melakukan analisis perbandingan biologi, dan berperan dalam melakukan kajian evolusi. Yang kedua adalah insektarium. Insektarium merupakan suatu tempat penyimpanan koleksi spesimen insekta seperti serangga, baik awetan basah maupun awetan kering. Insektarium digunakan sebagai media untuk belajar struktur serangga secara mendalam, terutama yang berhubungan dengan ciri khasnya, sehingga lebih mudah mengenal dan menggolongkan dalam klasifikasi. Insektarium bermanfaat untuk memperjelas objek sebab merupakan spesimen asli sehingga siswa dapat belajar lebih bermakna. Baik, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, dalam menangkap insekta ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, cara menangkap insekta dengan tangan kosong. Selain itu, cara yang kedua adalah dengan menggunakan alat. Alat bisa berupa dengan menangkap jaring serangga ataupun alat-alat lain seperti plastik ataupun yang lainnya sehingga serangga dapat ditangkap dengan mudah. Pengawetan serangga sangat diperlukan terutama untuk memenuhi kebutuhan pada masa yang akan datang dalam membantu perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, sebelum melakukan praktikum insektarium ataupun herbarium, tentu kita harus menggunakan alat keselamatan. Yang pertama adalah jas lab. Yang kedua adalah sarung tangan medis, dan yang ketiga adalah masker. Setelah itu, baru kita bisa melakukan praktikum insektarium dan herbarium. Baiklah, praktikum pertama yang kita lakukan adalah herbarium. Langkah pertama yang kita lakukan adalah memilih tanaman herbarium itu sendiri. Herbarium pertama yang saya gunakan di sini adalah sirih. Karena sirih ini tidak bisa saya ambil dari akarnya, maka saya ambil daun sirih ini dari daun dan batangnya saja. Seperti ini. Baiklah, untuk herbarium yang kedua adalah bunga kembang kertas. Di sini saya menggunakan bunga kembang kertas karena di sini terdiri dari bunganya, daun, dan juga batang. Baiklah, untuk herbarium yang ketiga yang saya gunakan adalah tumbuhan merica. Saya memilih merica karena pada merica sendiri terdapat beberapa biji kecil yang akan menjadi bakal merica. Nah, sekarang kita akan mempraktikkan cara membuat herbarium. Alat dan bahan yang dibutuhkan selama pembuatan herbarium diantaranya adalah tanaman yang akan digunakan sebagai spesimen herbarium, kertas HPS yang akan digunakan sebagai alas dari herbarium saat akan disekat, gabus yang akan menjadi tempat dari herbarium itu diletakkan, alkohol 70% sebagai pengawet bagi herbarium agar tidak busuk ataupun rusak oleh lama
dan selotip agar saat herbarium itu disetrika, herbarium akan tetap pada tempatnya dan tidak ada pergerakan, sehingga tidak ada perubahan bentuk saat herbarium ini disetrika. Botol parfum bekas sebagai wadah dari alkohol 70% sendiri, dan yang terakhir adalah setrika yang digunakan untuk mengeringkan herbarium. Sudah menyediakan beberapa kertas tanaman yang akan dijadikan herbarium dan alkohol 70% yang saya masukkan ke dalam botol parfum bekas. Selanjutnya adalah kita semprotkan alkohol ini pada tanaman yang akan dijadikan herbarium. Ini dilakukan agar tanaman yang menjadi herbarium nantinya tidak akan rusak oleh hama ataupun oleh secara biologis, sehingga tanaman yang menjadi herbarium ini akan tetap awet. Saat melakukan penyemprotan ini, ingat untuk selalu menggunakan sarung tangan medis agar alkohol tidak terkena tangan secara langsung, karena alkohol ini memiliki konsentrasi yang tinggi yang dapat menyebabkan iritasi ataupun rasa perih pada tangan. Selanjutnya, tanaman yang telah diberi alkohol diletakkan dan diatur sedemikian rupa pada kertas yang akan digunakan untuk menjadi alas saat tanaman disetrika. Agar melekat sempurna, kita dapat menggunakan selotip untuk mempertahankan bentuk dari tanaman tersebut. Setelah itu, kita tutup herbarium itu dengan kertas, lalu kita tekan-tekan agar sedikit rata. Kemudian kita keringkan dengan sebentar dengan suhu yang sedang. Proses ini dilakukan dengan durasi 60 detik atau 1 menit. Ini dilakukan sebanyak 2-3 kali. Tumbuhan ini disetrika bertujuan untuk menghilangkan kandungan-kandungan air yang terdapat pada tumbuhan. Terapkan ini kepada semua spesimen, semua bentuk tumbuhan yang akan dikeringkan menjadi herbarium, sehingga herbarium akan dapat dikeringkan dengan lebih cepat dan tidak menunggu waktu yang lama. Hasilnya kurang lebih akan menjadi seperti ini. Baiklah, untuk praktikum hari ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara membuat insektarium secara sederhana. Untuk alat dan bahan yang digunakan di sini adalah alkohol serta botol parfum bekas yang telah diisi oleh alkohol yang digunakan untuk mengawetkan insektanya. Di sini ada jarum suntik beserta pipetnya yang digunakan untuk menyuntikkan cairan alkohol ke dalam insekta. Lalu di sini juga ada gabus yang digunakan sebagai tempat untuk meletakkan insekta yang telah diawetkan. Di sini ada beberapa karton yang akan digunakan sebagai alas bagi insekta sebelum dimasukkan ke oven nanti untuk dipanaskan. Di sini juga ada lampu pinus yang akan digunakan untuk melekatkan insekta agar tidak bergerak, sehingga insekta tidak akan berubah bentuk selama pemanasan. Dan juga untuk mengganti kloroform, saya menggunakan baygon ini untuk sebagai bius bagi insekta agar bisa dilumpuhkan, sehingga saat disuntikkan dengan alkohol serangga tidak akan bergerak.
Baik, pertama-tama di sini saya akan membuka salah satu persatu plastiknya, lalu disemprotkan dengan baygon. Di sini pada plastik ini terdapat ngengat. Lalu ini saya lakukan seperti ini. Semprotkan dengan baygon. Lalu tutup sesaat. Saya lakukan ini kepada semua serangga yang ada pada plastik yang setelah saya tambah. Ini tanam ya. Setelah ditata dan diatur sedemikian rupa seperti ini, kita semprotkan sedikit alkohol kembali di atasnya untuk menghindari terjadinya kerusakan. Pada spesimen dan agar warna dari spesimen tetap bertahan lama sesuai dengan warna aslinya. Tahap selanjutnya adalah akan kita panggang di oven. Kita masukkan ke dalam oven. Dan tunggu sekitar 2-3 menit. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Sekarang kita akan menyusun serangga yang telah di oven sebelumnya dan kita letakkan pada lobus ini. Memasang kupu-kupu ini. Agar dapat diam di tempat, kita harus memposisikannya tegak seperti ini, lalu kita tusuk pada bagian kursinya. Seperti ini. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Merupakan hasil dari praktikum insektarium serta herbarium yang telah saya lakukan. Sekian, terima kasih.